kita lihat contohnya, misalkan di sini adalah kita misalkan satu saham. Nah, saat ini mereka membayarkan dividen sebesar 1,1. Yang artinya adalah pada tahun 0 dividennya adalah 1,1. Nah, jika dividen tersebut diekspektasikan tumbuh 40% per tahun, nah dalam 5 tahun yang akan datang, nah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misalnya tumbuh sebesar 40%, 0,4, 0,4, 0,4, 0,4, 0,4. Nah, kira-kira berapa nilai dividen kita tahun ke-5? Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa 1,1 ini adalah C0, 40% itu adalah R, dan kemudian 5 years ini sini adalah T, 5 tahun. Nah, sehingga kita bisa gunakan rumusan tadi, itu adalah dapatnya 1,1 dikali dengan 1,4 pangkat 5. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa perkiraan ekspektasi kita, kalau memang dividen tersebut tumbuh sebesar 40% per tahun, maka dividen tahun kelima nilainya adalah 5,92. Nah, sekarang kita coba contoh yang lain. Misalkan kalau kita investasikan, misalnya adalah dana saat sekarang ini, dana misalnya adalah sebesar 1 juta. Kalau kita depositokan dana 1 juta misalnya, nah dengan tingkat suku bunga misalnya adalah 10%, nah berapa dana kita setelah tahun keempat? Nah, tahun keempat. Jadi yang kita cari di sini adalah kita punya C0-nya adalah 1 juta, kemudian R-nya adalah 10%, dan D-nya adalah 5. Nah, sekarang kita bisa hitung berapa nilai future value kita tahun ke-5. Keempat. Ini 4 ya, bukan 5. Future value tahun keempat. Berarti 1 juta dikali dengan 1 tambah R. R-nya berapa? R-nya adalah 10%. 0,1 pangkat 4. Oke, coba dicari berapa nilai. Jadi kita mulai kalau kalkulator, kita mulai dari 1,1 pangkat 4 dulu ya. Berapa? 1,4. 1,4. Kurang jelas, Angelia. Berapa, Angelia? 1,46. Suaranya kurang. 1,46. Oke. 1,4 juta. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini adalah nilainya kita dapatkan adalah 1,46 juta. Jadi 1,1 tadi kita pangkatkan dengan 4. Nah, dapatnya adalah 1,4641. Jadi kalau kita sederhanakan aja 1,46 juta. Artinya adalah kita mendapatkan bunga sebesar 0,46 juta selama 4 tahun atau 460.000. Nah, ini yang kita bisa lihat dalam akumulasi dan data tersebut. Oke, ada pertanyaan di sini, future value? Sebelum kita lanjutkan ke yang berikutnya. Oke, kita lihat di sini. Jadi setelah 5 tahun, tadi contoh yang awal, kita dapatkan dividen sebesar 5,92. Pada tahun kelima dengan tingkat pertumbuhan dividen tadi adalah 40%. Di mana dividen awal kita adalah 1,1 dolar. Nah, ini kita bisa lihat ya, kalau misalnya ya, ada yang namanya adalah bunga sederhana. Bunga sederhana tersebut, nah kita menghitung nilai bunganya itu adalah, atau nilai pertumbuhannya itu adalah berdasarkan dari pertumbuhan awal. Misalnya gini, bahwa kita lihat, kalau kita investasikan ya, 0, 1, 2,
3, 4. Nah, kalau kita lakukan nah, kalau bunga majemuk tadi kalau kita lihat, oke, kita punya nilai di sini P. Kemudian kita dapatkan FV1. Nah, untuk mencari FV2, kita hitungnya itu adalah dari nilai FV1 ini tadi. Nah, berbeda dengan nilai majemuk, di mana bunga atau pertumbuhan kita itu dari pertumbuhan nilai awal. Jadi semuanya kita kalikan dengan nilai awal. Sehingga apa yang kita bisa lihat dari rumus kalau bunga sederhana atau simple interest, itu kita bisa mendapatkan hasilnya itu adalah dari C0, kalau di sini adalah tadi kita gunakan istilahnya C0 ya, ditambah dengan D dikali dengan C0 dikali dengan R. Nah, ini rumusnya kalau kita gunakan tadi rumus yang kalau future value itu adalah rumusnya C0 dikali dengan ditambah dengan T dikali dengan C0 kali R. Nah, sehingga kalau dengan menggunakan bunga sederhana, kalau kita lihat di sini adalah 1,1 ditambah dengan 5, T itu adalah 5, dikali dengan 1,1 kali dengan 40% pertumbuhannya, itu nilainya kita dapatkan hanya 3,3. Nah, kalau 3,3 artinya kita bandingkan, kalau dia majemuk kita lihat, maka adalah 5,92. Nah, jadi kalau majemuk kita lihat ada pertumbuhan setiap tahun dari tahun sebelumnya. Jadi pertumbuhan tahun kedua itu adalah 40% dari tahun ke-1. Pertumbuhan nilai tahun ketiga itu adalah 40%, peningkatannya adalah 40% dari tahun kedua. Nah, kalau kita menggunakan bunga sederhana, itu adalah hanya 40% dari nilai awal, cash flow awal kita. Oke, jadi kalau kita lihat, inilah dikatakan dengan the magic, ada yang dikatakan oleh Einstein, ada nama itu adalah the magic of compound interest rate. Jadi ada kalau compound interest semakin tinggi tahunnya itu semakin besar. Oke, kita contohkan aja sederhana. Oke, kita coba. Kalau kita menginvestasikan, anggap kita investasikan sekarang dana sebesar 10 juta. Oke, kita investasikan dana sekarang 10 juta. C0 itu adalah 10 juta. Nah, kemudian dengan kita simpan selama 40 tahun misalnya. D-nya adalah 40. Nah, kemudian dengan R atau tingkat keuntungan, misalnya di sini adalah 10%. Nah, coba kita hitung bagaimana hasilnya kalau kita gunakan bunga majemuk dan bunga sederhana. Oke, kalau bunga majemuk, C0 dikali dengan 1 tambah R pangkat T. Kalau bunga sederhana, C0 ditambah dengan T kali dengan 1 C0 dikali dengan R. Oke. Ada R kecil, R besar sama lah ya. Oke. Ya, kita gunakan R besar. Oke, sekarang kita coba masukkan ini. C0 adalah 10 juta ditambah dengan 40. Oke, ini adalah 40 tahun. 40 dikali dengan C0 adalah 10 juta dikali dengan R adalah 10%, 0,1. Oke, ini adalah 10 juta ditambah dengan 40, kemudian kita dapatkan hasilnya di dalam ini adalah 10 kali ini adalah 1 juta, oke, dikali dengan 1 juta, nah berarti kita dapatkan nanti adalah sebesar 50 juta. Nah ini kalau kita gunakan bunga sederhana. Kalau dengan sistem bunga sederhana, kita dapatkan bahwa dana kita setelah 40 tahun, jadi kalau kita investasikan sekarang 10 juta dan kita nggak ambil selama 40 tahun misalnya, persiapan pensiun dan lain-lain misalnya, maka nilai kita, uang kita dari 10 juta tadi naik menjadi 50 juta. Oke, nah sekarang coba kita buat, kalau misalnya dengan menggunakan bunga majemuk, 10 juta kali dengan, jadi future value tahun ke-40. Ini adalah future value tahun ke-40. Ini adalah sederhana, ini adalah compound atau majemuk. Dikali dengan 1 ditambah dengan 0,1 pangkat 40. Oke.
Coba dicari berapa nilainya investasi kita pada tahun ke-40 dengan menggunakan sistem bunga majemuk. Juta dikali dengan 45 ya, yang saya dapatkan. Coba dicek nanti kalau beda. 0,26. Pak, 45,26. Oke, benar ya. Oke. Berarti kita dapatkan nanti adalah tentunya 452,6 juta. Nah, kita lihat perbedaannya sangat signifikan. Kalau sudah semakin, inilah dikatakan oleh Einstein, ada nama itu adalah the magic of compound interest. Jadi, kalau kita taruh uang kita saja, dan perhitungan return itu adalah berdasarkan dari periode sebelumnya, kita mendapatkan nilai itu adalah total ya, kumulasi dari nilai sebelumnya, kita bisa mendapatkan nilai investasi kita jauh lebih besar dibandingkan dengan kalau kita menggunakan sistem bunga sederhana. Ada pertanyaan di sini? Kalau tidak, lanjutkan. Nah, future value tadi ini adalah yang kita lihat yang sistem tadi ya. Kalau kita lihat dengan sistem compounding tadi, dengan sistem compounding itu adalah majemuk. Nah, kita dapatkan nilai banyak masing-masing. Nilai ini kita dapatkan pertumbuhan dari 1,54, nilai ini kita dapatkan pertumbuhan 40% dari 2,16 dikali dengan 1,4. Nah, ini kita dapatkan dari pengalian yang ini. Jadi kita dapatkan nilainya itu adalah 5,92, sedangkan kalau kita gunakan metode yang awal simple interest tadi adalah cuma 3,3 dolar. Nah, sekarang kita coba lihat present value. Present value ini adalah kita misalnya punya kasus seperti ini. Seorang investor ingin menginvestasikan dananya hari ini dengan tujuan untuk memiliki 20.000 5 tahun yang akan datang. Nah, berapa nilainya yang harus dia investasikan hari ini jika tingkat suku bunga adalah 15%. Nah, jadi kalau kita lihat ini artinya apa? Ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang posisinya individu ini dia ingin memiliki dana 20.000 5 tahun yang akan datang. Nah, jika dia menginvestasikan pada aset investasi, anggap itu adalah misalnya deposito atau aset investasi lain, nah 15%, maka apa yang harus kita lihat dari sini, present value ini, nah inilah yang akan kita coba hitung. Jadi berapa nilai yang harus diinvestasikan sekarang jika R-nya itu adalah sebesar 15%. Okay. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa rumusnya tadi sebenarnya kita menggunakan dari konsep yang tadi. Jadi kalau kita gunakan yang tadi adalah future value tahun ke T, nah kita gunakan C0 1 tambah R pangkat T. Nah, sekarang nilai ini sudah diketahui, itu adalah 20.000. Nah, R-nya diketahui, T-nya diketahui, sehingga kita mencari adalah C tadi. Itulah yang kita gunakan present value-nya. Jadi, C kita ganti dengan present value, istilahnya itu adalah future value tahun T dibagi dengan 1 tambah R pangkat T. Nah, atau boleh juga disederhanakan ke yang lain, itu adalah future value, present value sama dengan future value tahun T dikali dengan 1 tambah R pangkat negatif T. Nah, boleh aja, terserah mau gunakan metode yang mana. Jadi silakan, ini sama aja. Ini kan kalau secara matematika, kalau kita pindahkan ke atas, ini kan jadi pangkat negatif. Oke, jadi kita ingin punya dana sebesar 20.000 5 tahun yang akan datang. Kemudian ini saya hapus saja lagi. Sudah
5 tahun yang akan datang, kemudian nilai sekarangnya berapa. Nah, tadi dari rumus yang ada, kita dapatkan bahwa present value itu adalah future value tahun kelima dibagi dengan 1 tambah R pangkat 5. Nah, sehingga kita bisa masukkan angkanya 20.000, saya bikin pendekkan aja ya, 20.000 dibagi dengan 1 tambah R, R-nya adalah 0,15, pangkat, ini negatif T ya, negatif 5 ya, pangkat negatif 5. Sorry, ini bukan negatif, kalau di bawah nggak negatif, kalau di atas negatif. Oke, pangkat 5. Oke, pangkat 5. Nah, sehingga kita dapatkan nilainya adalah 9.000 ini. Kita dapatkan 9.943,53. Nah, inilah dana yang harus diinvestasikan oleh individu tersebut. Dia harus menginvestasikan dana sebesar 9.943,53 dolar hari ini dengan tujuan untuk mendapatkan dana 20.000 5 tahun yang akan datang. Oke, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Ya, kita lanjutkan. Oke, kalau kita mau menentukan funding number of the nah, sekarang kita mau menentukan T. Nah, sekarang kita mau menentukan T, tentunya kita ini adalah menggunakan matematika ya. Nah, sekarang kita mau menentukan, misalnya kita mau mendepositokan dana kita 50.000 hari ini, 5.000 hari ini dolar, kemudian dengan tingkat keuntungan 10% per tahun. Nah, berapa lama yang kita butuhkan supaya dana kita tumbuh sebesar menjadi 10.000? Nah, berapa tahun harus kita taruh dana kita? Kalau kita mau investasikan hari ini 5.000, sehingga dana kita bisa menjadi 10.000 pada periode yang akan datang. Berapa periode yang akan kita butuhkan? Nah, yang harus sekarang artinya apa? Kita sekarang ini adalah 10.000, tentunya adalah future value ya. Future value-nya adalah 10.000, ini adalah present value-nya atau C0-nya, T-nya adalah R-nya. Nah, sekarang yang kita cari adalah T-nya. Nah, bagaimana kita mencari T? Tentunya kita nanti gunakan matematika sederhana. Nah, 10.000 kita pindahkan ke sini tentunya akan menjadi nilai yang 10.000 dibagi dengan 5.000. Nah, kita dapatkan nanti nilainya 2. Nah, sekarang secara matematika kita kembali kepada matematika SK. Nah, kita tentunya ketika kita dapatkan hasil seperti ini, apa yang kita lakukan? Kita lakukan loan. Nah, LN atau juga keduanya kita lakukan juga boleh. Jadi loan 1,1 pangkat T dengan loan 2. Nah, ini tinggal di kalkulator ada nilainya. Jadi ada LN, nah tinggal masukkan angka 2, kita dapatkan hasilnya. Nah, kemudian ketika kita dapatkan hasil loan 2, nah kita ini secara sederhana kita bisa lakukan secara matematika. Ini kita bisa dapatkan hasilnya T LN dikali dengan 1,1 sama dengan LN 2. Nah, sehingga kita bisa dapatkan berapa nilai T, itu adalah LN 2 dibagi dengan LN 1,1. Oke, jadi LN 2 dibagi dengan LN 1,1. Oke, ini kita dapatkan LN 2 adalah 0,6931 dan LN 1,1 adalah 0,0953. Sehingga kita lihat di sini adalah nilai periode yang kita butuhkan adalah 7,27 tahun. Jadi untuk mendapatkan, kalau kita taruh dana kita sekarang hari ini 5.000 di akun investasi kita, supaya bisa tumbuh menjadi 10.000, kita harus dengan tingkat suku bunga 10% atau tingkat keuntungan 10%, maka kita membutuhkan waktu sekitar 7,27 tahun ya untuk bisa mendapatkan sebesar 10.000. Kalau kita tarik di awal misalnya 5 tahun, tentunya nilainya belum 10.000. Nah, itu yang salah satu kita cara metode kita adalah menentukan bagaimana menentukan number of period-nya, T-nya kita gunakan. Jadi kita menggunakan rumus di sini adalah ya matematika sederhana dengan melakukan konversi untuk mendapatkan nilai T-nya. Oke, lanjut.
Nah, sekarang itu adalah menentukan R-nya. Nah, sekarang tadi T udah. Sekarang kita bagaimana kita menghitung R? Dengan tadi future value kali dengan C0 kali dengan 1 tambah R pangkat T. Nah, sekarang bagaimana kalau R-nya tidak diketahui? Ini yang akan kita coba cek, lihat. Misalkan di sini, misalnya di sini kita perkirakan bahwa dalam contoh soal ini ya, bahwa seseorang memprediksi bahwa biaya pendidikan untuk anak mereka 12 tahun yang akan datang itu adalah nilainya adalah 50.000. Jadi dia sudah memprediksi nih ya, mau investasi bahwa nilai yang mereka butuhkan, dana yang dibutuhkan 12 tahun yang akan datang itu adalah 50.000. Nah, jika saat sekarang ini kita butuh orang tua tersebut memiliki dana sebesar 5.000 yang akan diinvestasikan hari ini, nah berapa tingkat suku bunga yang pada investasi yang berikan keuntungan berapa yang harus kita lakukan investasinya? Pada deposito berapa misalnya, supaya nanti pada deposito dengan tingkat suku berapa supaya nanti cita-cita kita atau keinginan kita bisa tercapai. Dari dana kita dari 5.000 bisa menjadi 50.000. Nah, sekarang kita punya D-nya di sini. D 12 tahun, C0-nya adalah 5 dan future value-nya adalah 50.000. Nah, sehingga kita bisa angkanya 50.000 dan sekarang yang kita cari adalah R. Nah, jadi kita substitusikan secara sederhana, tentunya kita nanti akan mencari R. Nah, 50.000 kita taruh di bawah ini menjadi 50.000 dibagi dengan 5.000 sehingga didapatkan 1 tambah R pangkat 12 itu adalah sama dengan 10. Nah, kalau kondisi seperti ini kita mau mencari yang 1 tambah R kan? 1 tambah R berapa? Nah, itu yang akan kita cari. Nah, tambah R tentunya adalah 10 dipangkatkan dengan 1,12. Ya, sama-sama dikali dengan 1,12. Nah, 1,12. Nah, bagaimana kita mencarinya? Ya, jadi 10 kan bisa di dalam kurung kan 1 dibagi dengan 12. Berapa? 1,21 ya. Ya, 1,2. Oke. Ini kita dapatkan 1,2115. Oke, mau terserah ya mau ngambil 1,21 boleh, tapi nanti kita ambil aja 1,21. Jadi 1 tambah R, kita ambil 4 angka karena nanti kita terserah mau 2 juga. Kalau 2 nanti otomatis angkanya koma nanti kita dapatkan. Berarti kita dapatkan angkanya di sini adalah berarti 1 R, nah 1 tambah R sama dengan 1,2115. Sehingga kita cari R, bagaimana caranya? 1,21 kurang 1. Nah, kita dapatkan adalah 0,2115 ya. Nah, berapa nilainya? Tentunya adalah 21, kita dalam persentasikan 21,15%. Nah, inilah nilai. Nah, ini tentunya kalau kita lihat ya, kita lihat di sini adalah bahwa dibutuhkan investasi yang memberikan return atau memberikan keuntungan sebesar 21,19%. Nah, ini di mana kita cari gitu. Nah, ini kan sulit. Nah, kalau kondisi ini kita lihat, nah ini kalau kita ceritakan investasi aja ya, tapi kalau dalam perhitungan cukup kita sampai 21,15. Kalau dalam realnya, ya tentunya akan sulit bagi seorang ibu ini atau orang tua ini atau rumah tangga ini menggunakan dana 5.000 bisa mendapatkan 50.000 di 12 tahun yang akan datang. Karena apa? Dia harus mencari investasi yang menghasilkan keuntungan 21,15. Iya. Jangan kita pergi ikut-ikutan seperti yang kasus sekarang ya, Indra Kents atau misalnya Doni Salmanan dan lain-lain ya. Dia ya yang dijanjikan kasus yang seperti yang sekarang ini trading ini kita harus hati-hati ya. Jangan pernah kita tergiur karena memang ini kan sistemnya adalah mereka flexing. Flexing apa? Mereka menggambarkan di media sosialnya mereka punya mobil mewah, punya uang berlimpah, punya di saldo yang miliaran. Nah,
Padahal kalau kita baca ternyata sangat mengerikan. Jadi mereka sistem binari ini, jadi saya sangat menyarankan binari jangan diikuti. Dan binari itu, kalau saya menyatakan bahwa binari itu lebih pada judi, kan beda dengan saham binari. Binari option ini, ya, seperti yang kasus binomo misalnya, binari option ini, kita akan menentukan saham itu naik atau turun. Naik atau turun. Itu aja. Berbeda kalau kita dengan investasi saham, kita biarkan ya naik dan turunnya adalah uang kita. Kalau tuh seandainya kita prediksi naik dan ternyata turun, uang kita hilang semua. Jadi kayak taruhan gitu ya Pak? Kita nggak akan hilang, kemungkinan uang kita mungkin turun, iya. Nah kemungkinan naik gitu. Nah jadi tergantung dengan saham jenis apa dan prediksinya bagaimana kira-kira. Tapi kalau dengan binary option, kita jangan. Nah, persoalannya kita akan tergoda lagi. Kita hilang 1 juta ya, misalnya. Kalau di dalam investasi kita hilang 1 juta, kita akan mau mengembalikan uang 1 juta ini kan. Untuk mengembalikan 1 juta lagi, kita harus ikut lagi dalam trading tadi. Tidak bisa dengan 1 juta lagi, harus 2,5 dari yang awal kita. Masuk lagi 2,5 juta. Kalah lagi misalnya, harus 2,5 kali dari 2,5 juta, ada 6,1 juta. Nah, akhirnya apa? Inilah yang menyebabkan orang kehilangan uang ratusan juta, bahkan ada yang miliaran gitu. Yang untung siapa? Yang untung adalah gini. Jadi kalau kita loss, anggaplah kita loss ya. Kita loss 1 juta. Yang untung adalah afiliatornya itu. Inilah afiliator ya Pak, berada di Mabes Polri ya, ditangkap oleh Mabes Polri. Karena afiliator nanti dia dapat 70% dari kerugian kita. Jadi 1 juta uang kita hilang, 100 ribunya masuk ke akun mereka. 200 ribu masuk ke yang punya aplikasi. Itu yang kita lihat. Makanya kita mungkin wajar-wajar saja ya. Dan jelas misalnya ya saya mungkin saya nggak akan seluruh ya, tapi Pak Renal Kasali, coba lihat ke Pak Renal Kasali yang ada di di Deddy Corbuzier ya. Mungkin akan sangat jarang kalau seseorang tersebut tidak mendapatkan warisan luar biasa dari keluarganya. Sangat jarang mungkin yang umur sangat 20-an dan lain itu menjadi milioner dalam waktu yang cepat dalam waktu yang sangat cepat. Nah, apalagi dengan investasi, karena apapun underlying aset investasi sekarang, baik cryptocurrency atau misalnya stock market atau saham, obligasi, itu kayaknya akan sangat tidak mungkin kita sangat bisa kaya dalam waktu sangat ada. Tapi kadang-kadang kita banyak orang terabuse oleh flexingnya tadi. Ya, kita bahkan diundang oleh selebritis, diundang oleh TV-TV ya. Nah, punya mobil mewah, punya ini, punya hal-hal lain. Nah, inilah yang menyebabkan kita kadang-kadang terjebak. Ingat, mengumpulkan uang nggak mudah. Sampai kita asal menginvestasikan sehingga uang kita hilang. Itu sangat penting. Kita mengetahui betapa beratnya menyisihkan dana kita ya untuk investasi ya. Karena kebutuhan konsumsi, kebutuhan dana lain ya. Setelah kita investasikan, kita kita simpan, kadang-kadang juga terambil juga karena untuk kebutuhan yang mendadak dan lain. Jadi kalau semuanya hilang dengan harapan kita bisa kaya mendadak juga seperti afiliator yang nantinya, ini yang kita harus hati-hati dalam. Seperti ini, kalau kita mau cari 21,15%, sebetulnya nggak ada. Deposito sekarang cuma ya paling 4 atau 5% ya, atau bahkan di bawah 4 juga. 2,75 Pak. 2,75 sekarang. Nah, artinya jauh lebih rendah lagi kan, 2,75%. Nah, saham ya, tergantung juga. Kalau saham yang kayak Telkom, kayak Telkom, Unilever, kayak Bank BCA dan lain yang besar, tentunya returnnya rendah juga. Nah, risikonya rendah gitu. Nah, tapi kalau yang besar, saham kecil dan lain, nah, persoalannya adalah risiko rendah juga. Nah, ini yang kalau kita perhatikan bahwa ya tingkat 21,15%. Nah, kalau kita dalam prakteknya tentunya ini tidak wajar. Artinya apa? Yang perlu kita lakukan kondisi seperti ini adalah kita harus menginvestasikan dana yang lebih. 55.000 nggak cukup nanti yang kita gunakan yang dana yang ada 5.000. Oke, kita contohkan sederhana aja lah kalau kasus ini. Kalau suku bunga tadi misalnya adalah 2,75 aja yang disampaikan tadi, persen aja. Nah,
selama 12 tahun. Nah, berapa yang harus kita simpan supaya kita dapat aja ini kalau kita rupiahkan tentunya ini adalah ya minimal 500% tingkat suku bunga deposito yang ada. Berapa yang wajarnya bisa kita simpan sekarang 12 tahun? Sehingga artinya apa yang kita cari tentunya adalah present value-nya. Present value itu adalah 50.000 dibagi dengan 1 tambah, nah 275 pangkat 12. Nah, ini berapa ya? Satu koma 0275. Oke. Pangkat 12. 1,347. Lihat 50.000 berapa nilainya? Dapatkan 36 ya, 36 106,72. Nah, ini kita bisa lihat kalau yang disampaikan tadi bahwa tingkat bunga deposito itu adalah sebesar 2%, 2,75%. Kita butuh ini yang harus kita investasikan, nggak cukup 5.000 aja gitu. Jadi kita harus menyiapkan dana 36.106,72 supaya keinginan kita itu tercapai untuk mendapatkan dana sebesar $50 pada 12 tahun yang akan datang. Oke, ada pertanyaan? Jadi Ya. kalau kita misalkan ya kayak deposito itu sebenarnya itu menguntungkan nggak sih dibandingkan, kan itu tadi kan belum hitung inflasi ya Pak ya? Iya, Itu betul inflasi ya. ya kan baru sekian persen gitu. Ketika kita investasi ya bukan di saham gitu ya seperti deposito atau yang asuransi gitu, secara ekonomi gitu, itu menguntungkan atau sebenarnya enggak sih Pak dibandingkan dengan inflasi? Ya, benar kata Bu Eni tadi. Kita kan kalau bunga real itu kan adalah bunga nominal dikurang dengan inflasi. Nah, kalau kita gunakan hitung bunga real, tentunya